Halo Kak Eta, ayolah keluar kita. Udah lama nggak nampak mukamu itu Kak. Ayolah kita keluar. Nggak lari pun kandungannya itu kalau kamu keluar Kak. Iya dah, aku tuh pengen kali yang pergi. Tapi mamaku lagi di sini, nggak bisa aku keluar dibuatnya. Tahu lah kan kayak mana mamaku, mama batak kali. Apa kamu itu Nang? Didengarnya, matilah aku. Kuat kali kue Namburu itu. Alah, udahlah Kak, gampang ya itu Kak. Nanti ku bujuk Namburu. Udahlah ya, aku mau terus sekarang lah ya ke sana ya. Mak, Hmm. Mak Apa sih Nang? Yang kau pikirnya mamamu nih peka? Masuklah. Apa maumu? Mak, Ah, nanti kan temanku Suryani mau datang. Juliani. Juliani yang mana? Oh, yang anak orang kaya itu ya? Iya, Yang dianya pun kaya ya? iya. Yang suaminya itu pun kaya ya? Iya. Oh iya, kenapa? Baguslah, suruh sering-sering datang ke sini. Kenapa dia? Terus? Mau jalan-jalan kami. Ih, gunting kayak gitu kau mau jalan-jalan? Pintar kalinya kau, udah kepenteran kau itu. Mak, udah lama aku nggak jalan-jalan. Lagian mau cari-cari baju bayi. Ya udahlah. Kalau sama Suliani boleh lah. Cuma karena dia anak orang kaya aja ya. Baik kali mamaku ini ya. Iyalah. Suliani, nah, masuk nah, naik sini nah. Oh, Mas Nam. Gimana kabarnya? Orang cantik, sehat aku. Kau pun cantik kali lah aku rasa. Duduk sini nah. Memang beda lah orang kaya ini ya. Tapi iya lah, kalau aku kaya pun bodoh kali lah aku kalau kaya gak cantik. Jangan Ini ngomong gitu kali. cantik kali. Mana Kak Eta itu nak? Sebentar lagi siap-siap ya. Sebentar ya, tunggunya. Udah mandinya dia. Oh ya udah, aku tunggu lah ya. Bah, ya udah datang ya kau Sur. Udah datang nih Suliani. Pilihlah kalian. Kok jadi gini kau Kak? Ya, namanya orang bunting, biasanya gini ya. Iya, nggak dibolehin mama aku makeup. Memang gak boleh lah. Kali lah Namburu ini kan sudah minta Kiki Kak Eta. Nggak boleh. Orang bunting itu nggak boleh makeup. Nanti terserap kan di kulit, terserap masuk ke plasentanya, masuk ke bayinya. Banyaknya orang kayak gitu. Udah lah, nah, udah pergi aja lah kau. Ini dikit aja pun. Oh, Iya. Eyeliner. Mamaku dulu waktu hamil kau nggak ada mama dandan-dandan. Ya kau sehatnya. Ih, pantas lah jelek aku. Jelek lah mama dulu aku hamil ya. Biasa itu. Udah lah, pergi aja kau. Dikit aja pun ya. Aduh. Ya maknya. Memangnya dia dulu dandan-dandan. Iya dulu dandannya, nanti sehatnya gemuknya sekarang. Barangkali memang bedanya gennya orang kaya sama kita. Nah, Hai. udah lah, pergi aja lah. Namburu ini ngomong gitu kali loh. Nah, kita coba. Ya udahlah, damai-damai lah, penang bedak sikit lah sama tadi surya. Penangkal matahari. Enggak lah, enggak. Cepat anak, cepat. Hi beauties, welcome to our channel. This is our first video. First, let's introduce ourselves. Hai, aku Suryani, aku dokter gigi. Hai, aku Devona, aka Mama Depon. Aku dokter umum. Hai, aku Eta, aku dokter gigi. Dan kita bekerja dan tinggal di Labuan. Seperti yang kita ketahui, banyak pregis yang develop skin problems mulai dari awal kehamilannya, seperti flek-flek hitam di wajah, acne breakouts, or tumbuh bulu-bulu gitu karena hormon. Sebagai wanita, kita kan punya naluri itu tetap cantik. Masa sih kita pasrah-pasrah aja sama mereka itu? Pasti dong mau pakai skincare buat nge-treat kondisi itu. Nah, the problem is, pasti banyak pregis yang ragu, skincare yang selama ini aku pakai aman gak sih kalau aku pakai pas hamil? Nah, seperti video sebelumnya, sebenarnya konsep Mama Depon itu beralasan nggak sih? Mari kita kupas tuntas itu di video ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa semua zat yang kita oleskan secara topikal di kulit akan terserap dan masuk ke sirkulasi darah atau yang biasa kita sebut sirkulasi sistemik. Nah, mari kita bahas beberapa ingredien yang diperdebatkan aman atau enggak untuk ibu hamil. Yang pertama, benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide ini merupakan zat yang biasanya ada dalam skincare untuk nge-treat acne.
Ternyata ketika diaplikasikan, yang terabsorpsi ke kulit itu ada 5% dan dimetabolisme secara komplit jadi asam benzoik dalam kulit dan gak terdetek di serum. Yang kedua itu untuk anu juga ya, kalau semua terapi udah gagal biasa dipakai topical retinoid. Ada 4 case report yang membuktikan kalau misalnya pemakaian topical retinoid itu bisa menyebabkan bayi cacat lahir. Tapi kembali lagi ke pengertian case report. Jadi case report itu adalah udah ada kasusnya baru ditelusuri ke belakang. Jadi positifnya itu bisa aja kan penyebab bayi cacat lahir itu bukan karena pemakaian retinoidnya. Ada juga 2 persepsi study dengan sampel yang cukup besar yang meneliti bumil dari trimester 1. Nah itu hasilnya tidak ada menunjukkan adanya resiko kesehatan pada bayi. Jadi untuk amannya sampai ada penelitian lebih lanjut dengan sampel lebih besar, jangan deh dipakai retinoid itu. Ingredients ketiga. Nah, sekarang aku mau bahas tentang clindamycin. Clindamycin ada yang sediaan oral atau diminum dan sering juga kita pakai yang sediaan krim atau gel. Ini merupakan antibiotik yang dioleskan secara topikal. Kalau antibiotik ini aman ya, karena sudah terbukti nggak masuk ke dalam plasma atau ke dalam peredaran darah kita. Dan juga sudah terbukti dari penelitian dalam jumlah sampel yang besar. Jadi yang punya jerawat pustul atau nanah-nanah ini cocok banget nih, karena kan ada bakterinya. Jadi kita kasih antibiotik clindamycin. Masih tentang membasmi akne. Jadi pasti pada pernah dengar ya, untuk membasmi bekas jerawat yang hitam-hitam atau yang masih nonjol-nonjol, yang masih teraba kasar, itu kita pakai salicylic acid. Nah, ternyata pada kulit yang normal, kalau konsentrasi salicylic acid yang diolesi itu masih di bawah 25%, itu tidak terserap ke dalam peredaran darah. Jadi kalau kita misalnya ngolesin yang kadarnya 24% pun tidak akan terdeteksi dalam plasma. Sedangkan biasanya sediaan-sediaan yang beredar itu konsentrasinya hanya 2% saja. Jadi aman ya. Next is hydroquinone. Loh, kenapa pula kita bahas-bahas lagi itu? Kan sudah jelas dilarang. Loh, emang sih kebijakan sekarang itu dilarang kalau ada dalam skincare yang dijual bebas di pasaran. Tapi sebenarnya jadi berguna sih, terutama tuh untuk mengetrit flek-flek hitam gitu. But jangka waktu dan dosisnya itu harus diatur dan diawasi secara ketat oleh ahlinya, dalam hal ini dermatologis. Oh gitu ya. Terus kalau buat bumil gimana nih teman-teman? Nah, itu masalahnya. Hidroquinone ini kadar yang terserap lewat kulit itu sekitar 35-45%. Jadi jangan dipakai ya, bumil. Terus kalau sunscreen gimana? Kita kan kudu tuh pakai sunscreen. Masa kita nggak keluar rumah kayak bumil Eta kan? Jadi kita harus proteksi kan kulit kita terhadap sinar matahari. Ya gimana? Iya sih, benar. Nah, kalau untuk sunscreen, meskipun chemical sunscreen kayak oxybenzone, octocrylene, octisalat, proaminobenzoic acid itu absorpsinya rendah, tapi lebih baik kalau diganti dengan sunscreen yang mineral base kayak zinc oxide, titanium dioxide. Another problem nih, kalau misalnya mobil itu kan banyak tuh tumbuh rambut-rambut di mana-mana karena fluktuasi hormon tuh. Terus kan kita kan tetap pengen mulus, jadi malah pakai produk bulu gitu. Produk gini-ginian tuh biasanya kandungan utama itu thioglycolic acid dan sodium, kalsium, potasium hidroksida. Aman nggak sih? Nah, thioglycolic acid itu aman sih kalau masih kadarnya di bawah 5%. Terus kalau misalnya sodium, kalsium, potasium hidroksida itu kalau di badan juga dipecah tuh jadi ion-ion, dan ion-ion itu juga udah ada dalam tubuh secara normal, dan kadarnya dalam kosmetik itu juga nggak setinggi itu kok. Jadi conclusionnya, jangan terlalu takut pakai skincare pada saat hamil. Yang penting bahannya aman dan hamil juga harus tetap cantik kan. Kalau kulitnya udah bagus, nggak perlu pakai makeup macem-macem. Yang penting kelembapan kulit terjaga dan terlindung dari sinar matahari. Jadi yang penting pakai krim sebagai pelembab, moisturizer untuk merawat kulit, dan juga sunscreen. Terus gak usah lah macam-macam makeupnya kalau misalnya pas hamil. Soalnya kan fluktuasi hormonnya kan lagi kacau-kacaunya tuh. Jadi makeupnya yang minimalis-minimalis aja, tapi tetap cantik. Apalagi foundation, jangan deh, mending. Soalnya kan bisa untuk pori tuh, nanti komedo kernik. Terus macam mana lah caranya dandan minimalis tapi cantik? Ajarinlah kami. Ntar ya Namboru, abis ini ku ajarkan lah makeup minimalis cantik gitu. Natural dan pasti hemat untuk
kantong. So beauties, if you enjoy this video, please like, share, and subscribe.